bahwa Pak Alvin Lim meninggal. Apakah itu benar? Dia bilang benar Pak, baru aja meninggal. Nah, karena saya sudah terlanjur akan mandi dengan keluarga di salah satu tempat di Jakarta Pusat, jadi saya teruskan mandi sambil saya membuat video. Dan setelah selesai mandi, saya langsung datang ke sini. Dan tadi alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Ibu Fiorucci, istrinya, bertemu juga dengan putrinya, satu-satunya Kate Victoria Lim. Dan saya tadi saya tanya apa sakit beliau, dan tadi dijelaskan bahwa tadi pagi posisinya drop. Jadi berita bahwa beliau cuci darah hari ini nggak benar. Cuci darah itu dia Sabtu. Jadi dalam seminggu itu kalau saya nggak salah 3 kali atau 4 kali beliau cuci darah. Dan ya ternyata Tuhan berkehendak lain. Kenapa saya bilang berkehendak lain? Besok itu kan Senin. Besok itu seharusnya menurut keterangan keluarganya itu hasil dari dokter Cina itu besok. Apakah dia dapat melakukan cangkok atau tidak? Karena infeksi di saluran suling cuci darahnya. Dan mereka memang disuruh pulang oleh dokternya menunggu hasil besok. Makanya dia pulang, karena Pak Alvin ini kan orangnya nggak betah kalau di rumah saja, di rumah sakit, dia pengen kerja karena spirit hidup dia tinggi. Jadi ternyata tadi pagi dia drop, kemudian makin kelihatan tidak berdaya oleh pihak keluarga, larikan ke rumah sakit Mayapada. Dibawalah ke rumah sakit Mayapada dan meninggalnya di rumah sakit Mayapada. Memang dari dulu Pak Alvin Lim ini selalu berobat di Mayapada. Jadi tadi beliau dinyatakan meninggal dalam keadaan baik, dan yang paling menyedihkan itu bagi saya sebenarnya adalah saya sudah dalam setahun ini berteman baik dengan beliau, dan selalu Pak Alvin ini kalau komunikasi dengan saya itu by chat WA. Tapi 2 minggu terakhir itu dalam seminggu bisa 3-4 kali beliau telepon saya berdiskusi tentang kasus yang ditangani dan yang sedang dilaporkan oleh dia. Lalu kemudian saya kasih masukan, bahkan pertama kali beliau bilang, "Bang, aku baru nyampe di Indonesia dan tolong Bang ya, supaya kasus yang beliau panggil saya saudaraku, saya panggil juga saudaraku, kadang dia panggil abang, panggil bapak." Jadi dia bilang, "Saudaraku, tolong ya, kasus yang sedang saya laporkan ditindaklanjuti, dan kalau nanti ada perdamaian itulah yang saya mau." Dia bilang pesan ke saya, ini saya buka saja, "Bang, tolong hubungi Pak Herwanto. Saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Novi. Saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Pak Irjen Pol Riki Sitohang. Saya ingin berbaikan." Itu semua dia sampaikan. Dan itu saya teruskan. Boleh kalian tanya Bang Riki, saya telepon 1, 2, bahkan sampai 3 kali mengajak Bang Riki duduk. Dan sudah kita agendakan di Senin, dalam minggu ini akan duduk. Nah, Herwanto juga ada di situ. Nah, jadi Adinda Herwanto juga saya telepon, "Adinda, kita duduk ya dengan Pak Alvin Lim." "Oh siap Bang." Jadi ini sudah semuanya menyatakan bersedia. Pak Alvin Lim pun dia dengan senang, "Oke Bang, kalau bisa secepatnya." Nah kemudian juga Bang Riki juga. Nah ini Bang Riki juga akan datang ke sini. Kemudian Herwanto juga datang ini. Nah Novi juga sudah kita komunikasikan. Nah ternyata Tuhan berkehendak lain. Besok seharusnya saya, Pak Alvin Lim, Bang Togar Situmorang, kemudian Bang Andar Situmorang, kami akan preskon. Sudah diagendakan di apartemen beliau.
Setelah itu akan bareng-bareng ke Mabes Polri. Nah, tetapi karena faktanya begini, tentulah kita berduka dan nanti kita akan lihat tindak lanjutnya. Jadi saya melihat dari sosok seorang Arifin Lim adalah seorang yang pemberani, yang konsisten. Banyak orang yang bilang dia nekat, dia ngomong A, B, C keras tanpa tedeng aling-aling. Saya pernah tanya ke beliau, saudaraku ngomong begini itu keras banget loh. Ini kan bisa jadi fitnah. Udahlah bang, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan itu yang saya omongkan. Biar sejarah yang mencatat apa yang saya sampaikan ini. Itu kata beliau. Jadi semua konsekuensi saya siap. Karena saya untuk mati pun sudah siap. Wah, ini yang saya agak ngeri kan, kalimat-kalimat ini. Dan dia bilang, saya ingin di akhir hayat saya akan berjuang untuk apa yang saya yakini. Tiba-tiba 2 hari yang lalu dia telepon saya, bang ini ada hadiah ulang tahun, hadiah tahun baru. Apa ini? Dikiriminlah ucapan dia mencabut laporan terhadap Novi dan Adinda Herwanto. Jadi saya sangat bersedih. Kenapa? Karena di ujung dari kondisi yang sedang ribut ini, beliau sudah bermurah hati dan semua orang bermurah hati untuk duduk. Tapi ternyata kita bertemu justru untuk mengantar beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi itu, dan saya pun masih berpakaian seperti ini karena saya memang keluar rumah pakaian begini lalu mandi dan akan begini. Jadi saya nggak mungkin lagi balik ke rumah saya langsung datang ke sini. Kira-kira begitu. Ucapannya bang. Saya yakin Pak Arifin Lim adalah orang baik dan Tuhan insya Allah akan memberikan tempat terbaik buat beliau. Dan saya yakin tadi ketika saya bicara dengan Kate, dengan Ibu Pio, istrinya juga dan anaknya dan juga keluarganya, bahwa mudah-mudahan perjuangan beliau akan diteruskan oleh Kate dan tim beliau di Kosan TV, dan saya akan meneruskan banyak hal yang kami diskusi tentang keberanian dari seorang lawyer, dan saya akan meneruskan. Saudaraku, mungkin saudaraku Arifin Lim berada di alam yang berbeda, tapi percayalah, saya Razman Arif Nasution dan teman-teman akan berupaya menegakkan hukum sesuai dengan cita-citamu, yaitu bagaimana lawyer, penegak hukum yang lain, polisi, jaksa, KPK, pengadilan, kita sama-sama penegak hukum, mari kita menempatkan sesuai dengan tugas pokok. Itu yang selalu kami diskusikan. Begitu. Oke. Terima kasih ya.